Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat Advent. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023, tertulis di Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan isinya demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari mana maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Menunggu adalah suatu pekerjaan yang cenderung membosankan. Apalagi yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Maka kita akan semakin cepat merasakan kebosanan. Saudaraku, kita tahu tentang kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Adalah merupakan contoh yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hal menjelaskan nasihat betapa pentingnya kesediaan untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Karena menyangkut tentang hari esok, parousia, tentang hari yang akan datang. Orang percaya diumpamakan bagaikan mempelai perempuan. Namun mempelai perempuan yang sedang menanti-nanti kehadiran mempelai laki-laki. Mempelai perempuan tersebut ada dua kelompok. Satu kelompok 5 orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bijak, yang mempersiapkan minyak untuk kebutuhan pelitanya. Namun kelompok yang satu juga jumlahnya 5 orang adalah disebut kelompok yang bodoh, karena dia datang untuk menanti kedatangan sang mempelai laki-laki, namun dia tidak membawa atau tidak mengisi pelitanya dengan minyak. Maka penantiannya tidak membuahkan kebaikan atau sukacita bagi dia. Bahkan dia dalam hal ketidaksiapannya untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki, dia tidak memiliki kebahagiaan. Saudaraku yang baik hati, sikap berjaga-jaga berarti adanya kesediaan untuk menjalin hubungan antara kita sebagai orang percaya yang disebut sebagai mempelai perempuan. Membangun hubungan yang harmonis dengan Allah atau dengan Tuhan. Yang Tuhan itu yang disebut sebagai mempelai laki-laki. Hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah adalah dinyatakan melalui kesediaan untuk mempersiapkan diri, selalu berjaga-jaga. Bukan hanya mengisi minyak di pelita, tetapi sebagai orang yang bersiap untuk menanti kehadiran kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita diingini oleh Tuhan untuk selalu siap siaga dan mau bekerja keras untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk membahagiakan Tuhan. Maka hidup kita saat ini adalah hidup yang berada di dalam penantian. Atau katakanlah hidup ini adalah penantian, yaitu menanti tentang hari esok, hari Tuhan yang kedua kalinya. Dan Tuhan yang akan datang itu di kedua kali
adalah Tuhan yang mau menegakkan keadilan. Keadilan Allah di dalam kehadirannya di kedua kali adalah memberikan upah kepada semua. Kepada orang yang percaya, kehadiran Allah adalah kehidupan yang kekal. Namun sebaliknya, kehadiran Allah bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri, yang tidak menggunakan hidupnya untuk menanti atau mengisi hidupnya dengan minyak atau firman Tuhan, kehadiran Allah itu berakibat membawa mereka kepada kematian. Untuk hal itulah saudaraku yang baik hati, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap berjaga-jaga, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjaga-jaga agar apa yang kita lakukan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Kesetiaan untuk melakukan hal itu, kita akan semakin dilayakkan untuk menerima kehadirannya dan membuahkan kehidupan sukacita bagi kita semua. Hiduplah untuk memanfaatkan, melakukan hal-hal yang berguna bagi Allah. Maka bangunlah, marilah kita bangun hubungan yang baik kepada sesama, karena itulah yang dikehendaki Allah. Apalagi di saat-saat mau merayakan perayaan Natal, itu pertanda bahwa Allah akan menyatakan kasih-Nya untuk kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita di setiap langkah dan pekerjaan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu mengingatkan kami agar hidup yang masih kami hidupi akan kami gunakan untuk sebagai pertanda kami telah siap dan berjaga-jaga dalam kehadiran-Mu. Kami akan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang membahagiakan Tuhan. Tuhan berkati sertai kami seluruhnya hari ini secara khusus untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan hidup kami, bahkan mungkin melanjutkan pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Horas, shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.